Selanjutnya ada model kelompok belajar. Model ini terdiri dari landasan filosofis, asumsi-asumsi, prinsip-prinsip, maksud dan tujuan, serta prosedur pengelolaan pembelajaran. Model dideskripsikan lebih diorientasi pada visi dan misi pembelajaran yang telah diatur secara garis-garis besarnya saja. Dalam masalah ini, perancang praktik pembelajaran kejar atau kelompok belajar dan bebasnya dalam praktek sehari-hari sepanjang tidak bertentangan atau mengurangi landasan, asumsi, dan prinsip-prinsip yang digariskan. Sebagai praktik produk pengembangan berupa contoh-contoh, pedoman, recruiting warga belajar, pelatihan tutor, pembentukan kelompok belajar, lokakarya kelompok belajar, mobilitas, partisipasi, sumber daya orang tua dan masyarakat, serta beberapa contoh skenario pembelajaran. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri umum model yang dikembangkan, studi yang relevan dengan komunitas, kebutuhan pendidikan luar sekolah, khususnya dalam pembangunan pada umumnya. Pendekatan pemberdayaan menghendaki adanya kesejahteraan dan tata kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, pemberdayaan menghendaki kesejahteraan yang rasional dan tata pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang. Nah, proses pemberdayaan yang dikembangkan studi ini bisa menjadi salah satu model penguatan kelembagaan lokal kelompok belajar untuk meningkatkan daya tawar pribadi maupun kolektif di tengah masyarakat sebagai salah satu ciri pemberdayaan. Berdasarkan proses dan temuan ini, disarankan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, warga belajar kelompok belajar perlu dilibatkan secara optimal dalam pengelolaan kelompok, proses pemberdayaan dan rekayasa dinamika kelompok. Yang kedua, perlu peningkatan pemberdayaan warga belajar. Yang ketiga, para pengambil kebijakan, perancang dan praktisi program kelompok belajar harus menyadari dan memahami bahwa kelompok belajar adalah model khusus peluncuran pemberdayaan yang berbeda dengan sekolah atau kursus. Yang keempat, para awas sistem kejar perlu memahami dan menerapkan pendekatan pemberdayaan khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. Yang kelima, para tutor memahami dan menerapkan pendekatan akan relevan dengan pendekatan pemberdayaan serta model belajar searah dan belajar partisipatif yang berpusat pada warga belajar. Yang keenam, kelompok belajar harus dikembangkan dan dikelola secara benar sehingga tumbuh secara mandiri dan berfungsi memberdayakan demokratisasi, kebebasan, partisipasi, kolaborasi, dan kesederajatan untuk semuanya. Yang ketujuh, beberapa kelemahan dan keterbatasan studi ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam menerapkan model temuan studi dan menindaklanjuti penelitian. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa kelompok pelajaran itu adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah atau bagi siswa yang belajarnya di sekolah berbasis kurikulum nonformal atau non-pemerintahan. Kelompok belajar merupakan lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Program belajar dapat berupa paket-paket belajar dan dapat disusun bersama antara sumber belajar dan warga belajar. Adapun faktor pendorong dan penghambat program ini seperti rendahnya motivasi belajar dan sarana-prasarana yang kurang menunjang. Adapun pendorong yang terbagi menjadi dua faktor yaitu unsur intrinsik dan faktor unsur ekstrinsik. Strategi dalam pemecahan masalah ini yaitu dengan cara memperbaiki sistem kajian seperti kajian akademik, kajian teori, dan kajian tentang model dan manajemen. Pengelompokan pada program kelompok belajar ini tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan orang
suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah seperti kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter-karakter personal. Kesamaan juga merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Adapun penyebab kegagalan dalam program ini seperti kurangnya motivasi belajar terhadap warga belajar, kemampuan tutor mengajar rendah, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan penyelenggara. Penyebab keberhasilan meliputi motivasi pembelajaran yang tinggi, kinerja tutor yang sangat baik, program bermanfaat bagi warga dan merupakan kebutuhan warga tersebut. Motivasi dan dorongan warga belajar mengikuti program kegiatan belajar karena adanya cita-cita, tujuan setiap individu yang ada dalam bentuk diri sendiri sehingga timbul dan adanya kemampuan untuk belajar. Nah, setelah kita menyampaikan materi-materi di atas, kami berharap dengan dibuatkannya makalah ini dapat memberitahukan pembaca betapa pentingnya program kelompok belajar dan untuk kedepannya supaya jauh lebih diperhatikan oleh pihak pemerintah. Demikianlah makalah ini dapat kami selesaikan. Kami ucapkan terima kasih pada semua rekan-rekan yang terlibat dalam pembuatan makalah ini, juga teman-teman yang selalu mendukung kami untuk menyelesaikan makalah ini. Tak lupa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kelancaran dan segala hal. Penulisan makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami meminta kritik dan saran agar bisa menjadi motivasi kami yang dapat mengkoreksi untuk kedepannya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.